kita akan bahas dulu bagaimana strateginya agar nanti teman-teman pada saat pelaksanaan uji kom, insya Allah lebih paham lagi. Jadi pastikan bahwa malam ini kita bisa bersama-sama terlabur ilmu dan dipastikan ibu dan bapak akan dibekali teknik atau cara dan strategi agar ibu dan bapak bisa menjawab soal Jikom dengan baik. Baik ya, terima kasih atas kebersamaannya. Sudah 57 orang yang sudah bisa hadir pada malam ini. Rekan-rekan, kegiatan kita tidak terlalu lama, hanya sekitar 30 menit ke depan ya. Dan insya Allah meskipun tidak terlalu lama, teman-teman sudah tidak terlalu ngantuk dan istilahnya lebih berkonsentrasi pada pelaksanaannya. Karena berdasarkan pengalaman Kang Econ, kalau ikut Zoom terlalu lama tuh berjam-jam malah bobo gitu ya. Malah ketiduran, tidur-tiduran dan tidur akhirnya. Maka yang berbicara-bicara, yang tidur-tidur begitu. Nah, oleh karena itu, pastikan pada malam ini kita sama-sama konsentrasi dulu 30 menit ke depan dan inilah salah satu cara atau rahasia bagaimana cara menjawab soal uji kom sehingga teman-teman bisa nanti mempraktekannya ya. Baik, kita share dulu tentang materinya. Nah, baik teman-teman sudah terlihat ya di layar Ibu dan Bapak. Jadi pada malam ini kita akan berbincang berkaitan dengan bagaimana sih cara menjawab soal uji kom. Soal uji kom ini, Ibu dan Bapak sudah dipraktekkan terhitung sejak tahun 2023 sampai 2025 sekarang. Ya, dan insya Allah oleh Ibu dan Bapak akan dipraktekkan juga bagaimana trik dan strateginya agar lulus mencapai harapan kita semua. Cara ini salah satu cara yang bisa digunakan selain cara-cara yang lain tentu. Nanti teman-teman tinggal pilih mau cara yang disampaikan Kang Icon atau cara yang lain. Tapi insya Allah cara ini merupakan salah satu yang sudah terbukti dan teruji karena sudah dipraktekkan terhitung sejak tahun 2023. Ya. Baik, Ibu dan Bapak semuanya, materi uji kom sebenarnya tidak perlu dihafal. Materi uji kom tidak perlu menghafal, tetapi yang harus dikuasai adalah strateginya. Karena dengan memahami strategi cara menjawab uji kom, dipastikan ibu dan bapak akan mencapai target, yaitu mencapai KKM sebesar 70%. Nah, ada materi yang harus dikuasai oleh ibu dan bapak bagi yang akan ikut uji kom tahun ini. Sebenarnya materinya bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi pengawas, ya itu hanya tiga, hanya tiga. Jadi ujian yang akan kita terima pada saat pelaksanaan uji kom itu hanya tiga teman-teman. Pertama, kompetensi teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Nah, ketiga kompetensi ini menjadi salah satu tolak ukur apakah teman-teman dianggap bisa menguasainya atau tidak. Teman-teman akan diukur kelulusannya hanya dari tiga kompetensi ini. Jadi pastikan kompetensi ini harus dikuasai oleh teman-teman. Bagaimana caranya? Ya, caranya akan kita pelajari pada malam hari ini ya. Kita bicara dulu kisi-kisi uji kom tahun 2006. Kang Chon sudah menyampaikan di grup bagaimana kisi-kisi detail, ya detailnya itu sudah disampaikan terkait dengan kisi-kisi uji kom. Tetapi secara garis besar akan dibahas pada kesempatan malam ini. Kisi-kisi berkaitan dengan kompetensi teknis
yang harus dikuasai oleh guru dan kepala sekolah hanya 4. Hanya ada 4, teman-teman. Yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kompetensi ini yang akan ditanyakan berkaitan dengan tes yang akan kita hadapi. Jadi nanti tes yang kita hadapi tentang kompetensi teknis itu lebih banyak kepada bagaimana cara mengajar, bagaimana cara memperhatikan murid, bagaimana cara mempelajari sebuah sistem dalam pembelajaran. Ibu dan Bapak tidak perlu menghafal tentang undang-undang, tentang bagaimana pelaksanaan mengajar. Yang akan dihadapi nanti pada saat pelaksanaan uji komnya, teman-teman hanya akan memperoleh soal-soal berkaitan dengan bagaimana seorang guru mengajari atau mengajar yang paling efektif. Dan ingat ya, setiap tahun itu soal uji kom disesuaikan dengan program pemerintah. Kang Chan masih ingat, tahun 2023, 2024, 2025, soal-soal yang keluar itu yang berkaitan dengan kurikulum merdeka waktu itu. Karena memang program yang digulirkan pada waktu Mas Nadiem itu tentang kurikulum merdeka. Jadi semua soal kompetensi teknis, kompetensi manajerial, itu selalu berkaitan dengan masalah kurikulum merdeka. Sementara tahun ini, teman-teman, program yang digunakan oleh pemerintah tentang pembelajaran mendalam dan KKA. Nah, ya, artinya menurut Kak Ngecon tidak akan lepas dari bagaimana cara mengajar kompetensi teknis ini berkaitan dengan PM, dengan KKA. Kajian kita, cara menganalisis kita, ini sangat penting bagi kita. Nah, oleh karena itu, pastikan kita memahami dulu kisi-kisi secara umum tentang kompetensi teknis. Ada 4. Kenapa harus dipahami ini? Karena ini nanti berkaitan dengan jumlah soal yang akan dihadapi oleh ibu dan bapak pada saat waktunya. Ya, ingat ya, walaupun nanti substansinya kalau sekarang lebih banyak tentang pembelajaran mendalam dan KKA, kalau tahun-tahun sebelumnya 23, 24, 25 itu berkaitan dengan kurikulum merdeka. Tahun 2024 Kang Encot ikut uji kom juga dari pengawas. Itu soal-soalnya semua sama tentang asesmen, tentang kurikulum merdeka, bagaimana cara mengajarkan kurikulum merdeka, bagaimana menghadapi kurikulum merdeka, bagaimana guru-guru dan kepala sekolah bisa kompak. Jadi itu teman-teman. Ya, itu sama. 2023 polanya sama, 2024 polanya sama, 2025 polanya sama. Jadi tidak jauh kemungkinan tahun 2026 prediksi soal-soal yang akan dilahirkan, dimunculkan adalah soal-soal berkaitan dengan PM dan KKA. Oke ya, itu. Ini perlu dipahami dulu nih, biar teman-teman paham bahwa nanti soal yang akan dihadapi berkaitan dengan teknis. Teknis itu berkaitan dengan pembelajaran kita di kelas. Kasus-kasus kita di kelas. Bagaimana seorang guru menghadapi anak yang nakal. Bagaimana seorang guru menghadapi guru sesama guru. Bagaimana kepala sekolah menghadapi guru. Begitu. Nanti soalnya seperti itu gambarannya. Teman-teman sudah memperoleh latihan pertama kan? Nah, nanti besok atau lusa teman-teman akan latihan kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Jadi nanti dipastikan bahwa setiap minggunya ada pelatihan yang harus diselesaikan. Harapannya semakin mahir, semakin paham, semakin percaya diri. Karena pengalaman selama membimbing BIMTEK dari tahun 2023 sampai sekarang itu dipastikan dengan banyak berlatih, meningkat dari latihan ke latihan, semakin paham. Dan ternyata pada saat pelaksanaan hari haknya, alhamdulillah banyak teman-teman yang ikut BIMTEK di grup ini lulus dengan izin Allah. Adakah kasus yang tidak lulus? Ada. Mereka yang tidak mengindahkan wejangan nasihat yang diberikan Kang Ican.
Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua, kisi-kisi kompetensi manajerial. Teman-teman, kalau kompetensi teknis tadi ada 4 ya, kalau kompetensi manajerial itu ada 8. Tentang apa kompetensi manajerial? Yaitu tentang integritas, tentang kerjasama, tentang komunikasi, tentang orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri orang lain, pengelolaan perubahan, dan pengambilan keputusan. Di kompetensi manajerial, teman-teman akan menemukan soal-soal berkaitan dengan organisasi, bagaimana berkaitan dengan kerjasama di organisasi, berkaitan dengan bagaimana pengembangan diri, bagaimana mengelola perubahan. Jadi 8 komponen ini menjadi dasar penulisan soal. Ingat ya, ada 8 kategori kompetensi manajerial. Dari 8 kategori ini berkaitan juga dengan jumlah soal nanti. Teknis ada 4, kategori apa namanya, kompetensi manajerial ada 8. Ini seiring jumlah soalnya. Baik, selanjutnya kita bahas dulu tentang yang satu lagi, tentang kisi-kisi kompetensi sosial kultural. Di sosial kultural, teman-teman semua, itu ternyata cuma ada satu kategori. Apa itu? Perekat kebangsaan. Soalnya berkaitan dengan bagaimana agar NKRI harga mati. Artinya nanti akan muncul soal-soal berkaitan dengan kemasyarakatan, muncul tentang kondisi di masyarakat, dan bagaimana sikap kita agar ketika ada konflik di masyarakat, itu guru, kepala sekolah, pengawas bisa mempersatukan sehingga terjadi perekat kebangsaan. Cuma satu, teman-teman. Ini pun berpengaruh terhadap jumlah soal. Nanti kita lihat buktinya ya. Nah, sebelum kita lanjut, Kak Ucot ingin membocorkan rahasia cara menjawab soal uji kom jenis SCT. Bagi teman-teman yang dari jabatan fungsional 3B menuju 3C, itu kan cukup satu, hanya SCT saja. Situational Judgment Test ya, atau SJT. Sementara teman-teman yang akan mengikuti kegiatan dari 3D menuju 4A dipastikan soalnya dua. Satu SJT, yang kedua simulasi coaching. Yang kedua studi kasus, maaf. Yang kedua studi kasus. Sementara teman-teman yang akan mengikuti uji kom dari Madya ke Utama, 4C ke 4T, 3 soalnya. Satu SJT, 2 wawancara, ketiga simulasi coaching. Nah, oleh karena itu, Kang Ican pada kesempatan ini akan membahas dulu tentang SJT dan studi kasus. Ini berlaku untuk semua, baik untuk teman-teman yang pertama ke muda, kemudian dari muda ke madya, madya ke utama. Ini harus dipahami betul, dikuasai betul, sehingga nanti kalau SJT-nya betul, nilainya betul, di atas 70%, insya Allah lulus. Oleh karena itu, mohon perhatikan, mohon simak wejangan ini, semoga ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan pada hari hanya. Tadi Kak Ucon sudah menyampaikan kisi-kisi satu tentang kompetensi teknis, yang kedua tentang manajerial, yang ketiga tentang sosiokultural. Tadi juga sudah dijelaskan kalau kisi-kisi sosiokultural itu cuma satu. Kemudian kompetensi teknis cuma 4 dan kompetensi manajerial cukup banyak, 8. Nah, komponen ini akan dilihat nanti pada saatnya ada semua.
Kang Icon sarankan serius ya, ini wejangan penting, nasihat penting. Ketika nanti teman-teman pada saatnya atau waktunya menjawab soal uji kom, dahulukan jenis soal kompetensi sosial kultural. Setelah itu, silahkan mau yang kompetensi teknis atau mau yang kompetensi manajerial. Kenapa begitu Kang John? Ada alasannya. Kalau teman-teman nanti membaca soal mulai dari kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, baru sosial kultural, kebanyakan berdasarkan hasil kajian Kang John, banyak orang terlalu pusing di awal. Karena yang membedakan narasi dari 3B ke 3C dengan 3D ke 4A cuma narasinya saja. Substansinya sama. Ingat ya, substansinya sama, soalnya sama, polanya sama, yang beda narasinya. Jadi, mohon izin, bagi teman-teman yang dari pertama ke muda, atau 3B ke 3C, itu soalnya lebih mudah. Tetapi biasanya opsinya sampai E. Sedangkan bagi teman-teman yang dari 3D menuju 4A, itu dipastikan soalnya lebih panjang atau narasinya lebih panjang dan opsinya sampai D. Juga termasuk madya ke utama. Substansinya sama, hanya teks narasinya yang beda tiap angkatan. Maka di dalam pelatihan Kang John tidak dibedakan ini untuk teman-teman 3B ke 4C, ini untuk 3D ke 4A, ini untuk madya ke utama, tidak. Kang John samakan semua. Ada yang pendek narasinya, ada yang panjang, ya. Disampaikan semua agar paham. Nanti yang terpenting itu adalah substansi cara strateginya, gitu maksudnya. Nah, ini salah satu jangan yang harus diamalkan oleh teman-teman ketika nanti membaca soal uji kom, pastikan lebih dahulu klik sosial kultural. Kelompok ini. Ini serius loh. Serius. Karena ini sangat penting. Kenapa Kang Con? Karena sosial kultural nilainya harus 70. Teknis 70. Manajerial 70. Nah, karena semua harus 70, sementara jumlah jumlah soalnya beda, dipastikan ibu dan bapak dianjurkan untuk menjawab sosial kultural dulu. Kenapa paling sedikit? Ya, soalnya hanya 3, hanya 5, tapi menentukan nilainya harus tetap 70. Makanya, yang Con sarankan, teman-teman pastikan periksa dulu sosial kultural. Kang Con, apakah harus berurutan? Tidak. Tidak harus berurutan. Kita bisa mau nomor 45 dulu, nomor 50 dulu, gitu ya. Boleh, tidak harus berurutan. Setiap tahun soal ini tidak berurutan. Hanya teman-teman yang tidak tahu itu mengerjakan soalnya berurutan. Padahal mah yang paling efektif bukan berurutan. Sosial kultural dulu. Ya, ini serius nih. Teman-teman yang melaksanakan kegiatan ini, cara ini insya Allah berdasarkan pengalaman itu lulus. Kenapa? Tadi aturannya setiap kategori soal harus bernilai 70 KKM-nya. Maka pastikan teman-teman lihat soal yang sedikit dulu. Kalau sosial kultural yang sedikit hanya 3, nilainya 70, kemudian yang ke teknis 70, yang berikutnya 70, insya Allah lulus. Nah ini contohnya teman-teman.
Ini soal tahun 2024. Soal SCT. Jadi nanti Kang Con perlihatkan ya. Bentuk soalnya perlihatkan nanti SCT nanti. Lihat perhatikan. Soal manajerial tahun 2024 di bulan apa ya ini? Nah, April ya. Hanya ada 24 soal. Sosial kultural hanya 3, teman-teman. Sementara soal teknis ada 40 soal, paling banyak. Jumlah soalnya totalitas semua dari manajerial, sosial kultural, dan teknis itu ada 68 soal. Ini berlaku setiap tahun loh. Makanya kami coba bocorkan, ya. Tapi khusus bagi kita saja nih, ya. Agar teman-teman lebih percaya diri, lebih paham, dan strateginya lebih benar, amunisinya lebih tepat, gitu maksudnya. Oke, kita perhatikan lagi. Nah, ini untuk pengawas muda kemadya. Sama, teman-teman. Untuk pengawas waktu itu jumlah soalnya 72. Tapi perhatikan komposisi soalnya. Manajerial ada 57 soal. Sosial kultural ada 5 soal. Sementara teknis ada 10 soal. Bayangkan. Yang 5 soal ini nilainya harus 70. Yang 10 soal ini bobotnya harus 70. Sama yang 57 pun harus 70. Oleh karena itu, kalau teman-teman nanti secara berurutan jawab soalnya, pasti lebih cepat pusing, konsentrasi terpecah. Maka pada saat sosial kultural, itu banyak yang tidak konsentrasi. Banyak teman-teman yang gagal di sosial kultural itu hanya gara-gara tadi, dia itu berurutan dan saking banyaknya soal, narasinya panjang-panjang, akhirnya asal-asalan. Menjawab soalnya asal-asalan, asal terjawab, dan akhirnya banyak yang tidak lulus. Nah, oleh karena itu, pastikan teman-teman tadi sudah dikatakan, tolong jawab dulu sosial kultural. Ini betul-betul serius ya. Serius lah ya. Kami tentu sayang ke teman-teman karena memang pola ini tadi sudah disampaikan, sudah terbukti dan teruji berbagai angkatan sampai tahun 2025 berhasil 90%, insya Allah. Nah, coba lihat teman-teman. Ini adalah jumlah soal yang terjadi untuk guru pertama ke muda itu 68. Waktunya 120 menit. Udah, coba itu aja. Artinya, kalau 68 dibagi 120 menit, 1 sampai 1,5 menit. Bayangkan. Teman-teman harus selesai dalam jangka satu soal 1 menit, paling lambat 1,5 menit. Makanya Kang Cho dalam latihan teman-teman kemarin pastikan mulai jam berapa, selesai jam berapa. Lihat jawabannya. Apakah mencapai 70 atau tidak. Kalau masih di bawah 70, berarti teman-teman harus berlatih lagi. Untuk guru ahli muda ke Madya 68 sama. Waktunya 120 menit. Tapi ditambah studi kasus 12. Waktunya 60 menit. Untuk Madya ke Utama 68. 120 menit. Nah, ini dari tahun 2023, 2024, 2025, jumlah soal ini sama. Nggak terlalu jauh lah. Yang beda memang di tahun 2023 agak banyak ya. Tapi setelah Kang Ucon cek, ternyata substansinya sama. Betul-betul sama.
Nah, oleh karena itu, ma- mohon maaf ketika teman-teman latihan, ya, tolong pakai durasi waktu. Tolong latihannya di laptop, bukan di kertas yang sudah di print. Kenapa penting? Karena teman-teman nanti menghadapinya di laptop, bukan di kertas. Ya, itu terserah lah. Teman-teman mau nurut atau enggak, kalian hanya menyampaikan informasi demi kesuksesan teman-teman. Ya, ini adalah contoh soal, bentuk soal, dan jumlah soal, serta durasinya dari tahun ke tahun. Nah, nah, teman-teman lihat, ini adalah contoh soal SJT. Jadi yang warna biru, ini soal teksnya, soalnya. Nah, ini di sebelah kanan ya, ada manajerial, ada sosial kultural, ada teknis. Teman-teman tadi disampaikan tidak perlu berurut. Jadi ketika nanti dapat soal seperti ini, langsung jawab dulu sosial kultural. Ya, jangan dulu ke manajerial atau ke teknis. Setelah sosial kultural yakin benar, yakin betul, silakan pindah. Ini Kang John kok ada putih hitam. Nomor satu putih hitam, nomor dua putih. Nah, ini artinya sudah dijawab. Kalau putih hitam ini putih abu-abu ya. Itu artinya soalnya sudah dijawab, teman-teman. Kalau belum dijawab, itu putih-putih. Ada nomor satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nanti berkelompok. Manajerial satu kelompok, sosial kultural satu kelompok, teknis satu kelompok. Dan Uncon sarankan kelompok sosial kultural dulu yang tengah, itu yang sedikit dulu kerjakan. Ya, ini rahasianya itu di sana. Ini rahasianya. Karena dengan cara ini, insya Allah nilai teman-teman akan bobotnya meningkat. Karena di SCT itu tidak ada istilah benar salah, tidak. Kalau salah nol, kalau benar satu, itu nggak begitu. Bobot, bobotnya sangat efektif, efektif, kurang efektif, tidak efektif. Itu, ya. Jadi tidak benar salah, tapi sangat efektif. Nah, yang sangat efektifnya banyak, ini dikalkulasi nanti mencapai nggak jumlah 70. Begitu. Baik, itu tadi ya sudah sampaikan bahwa cara praktisnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini tadi saya sampaikan kalau level dan bobot butir soal situational adjustment test atau SJT itu hanya 4. Paling efektif atau sangat efektif. Ini bobot tertinggi. Kalau efektif, bobot sedang. Di soal teman-teman, itu ada di blok ya. Di blok warna ungu itu artinya paling efektif atau sangat efektif. Yang warna merah itu efektif. Artinya kalau teman-teman memilih antara blok ungu atau merah, teman-teman masih beruntung. Dua nilainya masih level tinggi. Nanti tinggal dikalkulasi. Tapi kalau di luar itu, berarti bobotnya kurang. Coba evaluasi, lihat lagi. Ya, dilihat lagi. Nanti besok insya Allah kita akan bahas satu-satu. Kenapa jawabannya ini? Kang Con, saya kan menurut saya tuh B, tapi kenapa jawaban persoalannya C? Nah, nanti besok, insya Allah, jam yang sama ya. Hari ini tentang kondisi bagaimana strateginya dulu. Biar teman-teman nanti latihan sudah ada gambaran. Rekan-rekan, ada ciri khas. Ada ciri khas. Ada ciri khas jenis soal SJT dibanding soal misalnya BCKS, PPG, beda. Jadi kalau ciri khas soal SJT, paragraf pertama itu menceritakan atau menyajikan
skenario situasi. Jadi istilahnya begini, istilah mereka di SCT di awal pertama itu kan ada di blok warna warna hijau, ya. Di blok warna hijau coba perhatikan. Itu menunjukkan soal itu tentang situasi atau kata pengantar soal, pengantar soal. Yang kedua, menyajikan konflik dengan bidang profesi yang disesuaikan dengan peserta. Di blok kuning, di sana ada blok kuning. Nah, yang blok kuning itu konflik, teman-teman. Dan yang ketiga, bagaimana mengidentifikasinya agar kita bisa menentukan sikap. Jadi, kesimpulannya, di dalam soal SJT ada tiga ciri. Satu, ada situasi atau pengantar. Kedua, ada konflik. Yang ketiga, ada jawaban atau keputusan kita. Soal SJT yang lengkap itu seperti itu. Dan dari tahun ke tahun sama teman-teman seperti itu modelnya. Karena para penulis soal yang dibekali di Jakarta memang begitu. Bahkan Kang Econ memiliki buku panduan terhadap cara penulisan SJT-nya itu, ya. Sehingga oh ternyata seperti ini cara penulisan untuk khusus SJT gitu. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika menjawab soal SJT. Tadi kan sudah satu ya, sudah dibuka rahasianya, sudah dibongkar rahasianya. Ketika teman-teman membaca soal uji kom secara umum, pastikan mana dulu yang harus dijawab sosiokultural. Itu. Ini tahapannya ada tiga, bagaimana cara menjawab SJT. Pertama begini tekniknya. Baca teks narasi pertanyaan soal SJT dengan cepat dari awal paragraf hingga akhir paragraf. Artinya, tadi sudah dikatakan model SJT itu ada tiga kan? Ada pengantar, ada konflik, ada tindakan. Baca semua itu. Ingat, teman-teman tidak boleh membaca dulu jawaban soal, tapi harus pahami dulu pertanyaan soal. Kenapa begitu, Kang Econ? Pengalaman Kang Econ dan pengalaman teman-teman ya yang pernah ikut uji kom, karena teksnya panjang, maka dipastikan banyak teman-teman yang terjebak itu membaca teks panjang langsung ke jawaban. Pertanyaannya belum paham. Pertanyaannya belum paham, akhirnya jawabannya yang diprediksi kira-kira. Banyak yang tidak lulusnya di sana. Tapi kalau teman-teman memahami pertanyaan soalnya, insya Allah nanti jawabannya bakal betul. Makanya tekniknya jangan dulu membaca jawaban soal sebelum pertanyaan soalnya paham. Karena ingat, kita hanya punya 1 menit sampai 1,5 menit. Ini rahasianya. Itu yang pertama ya. Tahapannya harus seperti ini. Tahapannya harus seperti ini, teman-teman. Sekali lagi, tidak boleh membaca semuanya dari pertanyaan sampai jawaban. Habis waktu nanti kita. Habis waktu. Ya. Maka cara efektifnya seperti ini. Yang kedua, baca kembali teks narasi pertanyaan soal untuk kedua kalinya dengan cara menentukan kata kunci. Nah, jadi begini, teman-teman, ketika teman-teman membaca pertanyaan soal, terus belum paham, misal belum paham, baca lagi sambil menentukan kata kunci. Ini teh pertanyaan teh arahnya kemana sih gitu. Kata kuncinya di mana, Kang Encon? Kata kuncinya biasanya berada pada konflik soal. Kalau di latihan tuh yang di blok kuning tuh. Jadi biasanya kalimat pertama pengantar soal, kalimat kedua konflik,
Kalimat ketiga, apa yang harus kita tentukan? Nah, teman-teman, kata kunci itu rata-rata ada di konflik soal. Ada di konflik soal. Ini tem pertanyaannya arahnya kemana ya? Karena ada pertanyaan yang menentukan tuh kepala sekolah atau kita sebagai guru. Maka perhatikan kata kuncinya. Cari kata kuncinya. Si penulis soal ini arahannya kemana? Pertanyaan kemana? Karena jawaban itu option satu, option dua, semua mirip. Semua mirip. Jawaban-jawaban yang ditampilkan oleh penulis soal A, B, C, D itu mirip. Maka kalau tidak memahami kata kuncinya, arahnya kemana, teman-teman bisa kejebak, bisa terkecoh oleh penulis soal. Maka agar tidak terjebak, tidak salah jawaban, kunci yang kedua, teman-teman harus memahami kata kuncinya ke arahnya kemana. Kata kuncinya di mana? Di konflik soal. Ketiga, terakhir. Baca jawaban soal SCT dengan mengaitkan antara kata kunci dan jawaban soal yang paling efektif. Perlu kami sampaikan bahwa rata-rata teman-teman kalimat diksi yang ada di pertanyaan soal ada di bawahnya di jawaban soal. Nyambung, ada korelasi. Sok aja coba. Perhatikan soal-soal latihan teman-teman ya. Itu teh begitu. Antara pertanyaan soal dan jawaban soal itu ada korelasinya, nyambung, persis nyambung. Meskipun hampir mirip, tetapi kalau dikaji dengan lebih mendalam, lebih cermat, pastikan ada yang nyambung, ada yang tidak. Banyak yang terkecoh karena salah membaca. Sehingga yang terjadi, mereka salah menjawab. Nah, ini tiga langkah penting yang betul-betul harus dipikirkan, di apa namanya, diingat-ingat agar teman-teman nanti pada saat pelaksanaannya insya Allah lulus. Ya, gitu kan? Ya, ya. Nah, ini hanya sekedar eh, rangkuman saja. Jadi, kalau teman-teman pertanyaan soalnya belum paham, baca dua kali nggak apa-apa. Arahnya kemana? Pahami kata kuncinya. Ya, seperti itu. Insya Allah dengan pola ini teman-teman sudah bisa menjawab dengan tepat. Makanya nanti lihat juga nih latihan-latihan soal. Ya, lihat lagi oleh teman-teman, perhatikan. Baik, itu bocoran bagaimana tadi cara menjawab soal SJT. Baik untuk 3B, 3C, 3D, 4A, atau 4C ke 4D. Ya, cara-caranya tadi sudah dijelaskan seperti itu. Sekarang, Kang Ison akan membocorkan juga bagaimana cara menjawab studi kasus, teman-teman. Beda cara menjawab SJT dengan cara menjawab studi kasus sangat beda. Sangat beda. Nah, perhatikan dulu. Studi kasus itu rata-rata tiap tahun hanya ada 12. Kasus satu dimunculkan, tagnya panjang, hampir setengah setengah apa ya, setengah portofolio itu. Subhanallah. Nah, nomor satu dengan nomor tiga, pertanyaannya berkaitan dengan kasus satu. Nanti setelah itu ada lagi dimunculkan tag kasus dua. Eh, Istilahnya kasus kedua gitu ya. Dan di nomor 4 sampai nomor 6, jawabannya berkaitan dengan kasus dua. Sudah begitu, muncul kasus ketiga. Tagnya panjang juga.
narasinya panjang, lebih panjang dari soal biasa, soal SJT. Jadi kasus teksnya panjang, ya. Lalu setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan, rata-rata tiga tiap satu kasus. Bagaimana caranya, Kang Con? Apakah sama dengan SJT cara menjawab beda? Perhatikan ini dari pengawas juga sama, 12 soal. Polanya sama. Studi kasus untuk pengawas untuk golongan 3D ke 4A sama seperti ini. Nah, ini contoh. Ini contoh soal bentuk. Jadi contoh soal studi kasus itu seperti ini. Yang kuning ini anggap saja ini itu adalah teks kasus satu misalnya. Nah, di pinggirnya nih teman-teman ada nomor satu, dua, tiga, empat ya. Kasus dua, kasus tiga, kasus empat. Nah, seperti ini nanti soal bentuk bentuk soal studi kasusnya seperti ini. Teman-teman nanti menjawab ini misalnya kasus satu ya. Nanti menjawab satu, dua, tiga, empat. Nah, ya ada 4 pertanyaan gitu ya. Nah, masuk. Nanti di bawahnya kasus kedua. Nanti muncul lagi kasus kedua. 4, 5, 6, 7 misalnya gitu. Nah ini tadi saya sampaikan kalau hitam putih ini berarti sudah dijawab. Tapi kalau belum jawab putih-putih. Ya. Ini seperti ini teman-teman. Kasusnya seperti ini polanya. Bagaimana Kang Con cara menjawabnya? Nah cara menjawabnya ini. Jangan dulu membaca teks narasi studi kasus di awal. Karena teksnya panjang, panjang teman-teman teksnya. Kasus satu, berebet gitu ya. Jangan dulu dibaca itu. Kang Icon tidak mengizinkan membaca dulu teks itu. Tetapi teman-teman langsung membaca pertanyaan studi kasus secara berurutan dengan menggunakan metode membaca pemahaman. Jadi kasus satu teks, di bawahnya kan ada pertanyaan tuh. Pertanyaan satu, pertanyaan dua, pertanyaan tiga. Nah itu baca dulu. Yang dibacanya itu dulu pertanyaannya. Nanti setelah membaca pertanyaan nomor satu, oh ini berkaitan dengan teks narasinya, baru naik ke atas membaca. Harus dibalik ya. Kalau yang ini harus dibalik. Sama polanya ketika membaca pertanyaan soal, kata kuncinya kemana nih arah pertanyaannya. Sebab gini teman-teman, hasil kajian Kang Icon ya, itu pertanyaan studi kasus itu ada yang nyambung dengan teks, ada yang tidak. Ada yang mandiri, jadi pertanyaannya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan teks. Ada juga tuh begitu. Ada juga yang berhubungan dengan teks, tapi hanya implisit, bukan tersurat. Jadi kalau teman-teman membaca dulu teks yang panjang, riut cepat, riut manten, terlalu pusing, keburu pusing nanti. Akibatnya membaca soalnya kacau. Makanya cara inilah digunakan. Dan cara ini insya Allah sudah teruji dan terbukti. Bisa membantu teman-teman. Bahkan waktu yang 60 menit itu, yang 12 soal 60 menit, bisa lebih. Itu aja, coba. Teman-teman di angkatan yang kemarin, tuh di awal-awal angkatan, itu curhat ke Kang Chan. Kang Chan, betul nih cara membaca studi kasus dengan pola Kang Chan, ternyata saya masih memiliki banyak waktu. Sehingga saya bisa mengkaji lagi, membaca lagi beberapa soal yang ragu-ragu. Begitu, teman-teman. Kalau teman-teman membaca dulu teksnya, habis waktu. Satu, habis waktu. Yang kedua, keburu pusing nanti. Nggak bisa membaca, mencerna pertanyaan soal. Akibatnya bisa gagal. Sementara, kalau studi kasusnya di bawah 70, walaupun SCT-nya betul 70, semua 70 SCT, tapi studi kasusnya 40, mohon maaf, teman-teman tidak akan lulus. Ini bukan menakut-nakuti, karena aturannya studi kasus harus 70,
SJT 70. Karena satu paket dua soal ini 100% teman-teman. Khusus bagi teman-teman yang golongan dari 3D ke 4A. Jadi hati-hati. Studi kasusnya harus 70. SJT-nya juga 70. Insya Allah teman-teman lulus. Banyak yang di studi kasusnya 40 nilainya misalnya. Sementara SJT-nya 80. Tetap. Jadi perhatikan minimal sama-sama 70. Kasus 70, SJT 70. Ya. Karena satu paket dua komponen ini otomatis 100%. Ini bagi golongan 3D ke 4A. Beda lagi dengan teman-teman yang 4C ke 4D. 4C ke 4D itu ditentukan dulu oleh SJT. Kalau SJT-nya lulus 70, dia bisa wawancara. Wawancara lulus bisa simulasi coaching. Tapi untuk level majang utama lebih berat lagi. Kalau SJT-nya tidak mencapai 70, dia tidak lulus. Selesai, tidak bisa wawancara. Itu banyak kok. Teman-teman banyak yang gitu kemarin. Jadi wawancara itu bisa dilanjutkan kalau SJT-nya benar. Makanya cara menjawab SJT tadi sudah dijelaskan, cara menjawab studi kasus sudah dijelaskan. Silahkan praktekkan. Insya Allah, Allah akan menolong ibu dan bapak. Ya. Nah, untuk 3B ke 3C itu hanya satu kan, hanya SJT saja. Ya kalau SJT-nya tidak 70 ya gagal. Makanya cara ini pastikan cara membaca SJT perhatikan tadi. Ya. Jadi kesimpulannya dapat disampaikan ya, untuk SJT pastikan teman-teman yang pertama dijawab adalah apa? Kompetensi sosial kultural dulu. Setelah itu baru teknis atau manajerial. Kesimpulan kedua, ketika nanti teman-teman membaca SJT, pastikan pahami dulu teks pemahaman berkaitan dengan pertanyaan soal. Ya, pertanyaan soalnya pahami dulu. Cari kata kuncinya. Baru setelah itu teman-teman boleh membaca jawaban soal. Termasuk di latihan begitu. Latihan-latihan yang diberikan oleh Kak Uncen dan tim, pastikan caranya begitu. Untuk minggu kedua ya. Untuk latihan kedua, ketiga, teman-teman lakukan itu. Kemarin latihan satu nggak apa-apa, sesuai dengan selera teman-teman. Tapi untuk latihan kedua, ketiga, ikuti cara ini. Sedangkan kesimpulan berikutnya untuk studi kasus, pastikan baca dulu pertanyaan soal, baru teksnya. Begitu. Insya Allah cara ini bisa membantu teman-teman berhasil. Nah, teman-teman, demikian informasi yang bisa disampaikan oleh Kang Icon ya. Dan barangkali ada yang bertanya, boleh dua orang dulu yang kalau ada boleh ada pertanyaan atau pernyataan boleh silakan. Assalamualaikum. Silakan. Halo, Boleh. Assalamualaikum. Boleh, silakan. Halo, Assalamualaikum, Kang Con. Maaf, kalau boleh, tolong minta contoh satu saja, contoh soal untuk sosial kultural sama contoh tadi kasus berikut kuncinya. Atur nuhun. Ya,
Besok akan kita bahas semua soal latihan 1. Oh ya, ya, terima kasih. Mudah-mudahan Bunda punya waktu agar lebih semakin paham Iya. dengan teorinya. Ini kan teorinya. Tapi besok sepuluh soal itu akan dibahas. Mana yang termasuk soal sosial kultural, mana yang termasuk manajerial. Sebenarnya bagi teman-teman tidak perlu sebenarnya. Tapi bagi teman-teman nanti untuk jadi penulis soal perlu. Namun karena ada pertanyaan polos, nanti saya lebih jelas. Yang penting bagi teman-teman bukan masalah itunya, modelnya, tapi bagaimana cara menjawabnya itu lebih penting. Iya. Tidak apa-apa. Besok insya Allah khusus nanti membahas itu, Bun. Ya. Iya. Karena Siap. ikut lagi ya, mudah-mudahan bisa Iya. hadir. Iya. Ya. Siap. Baik, siapa Nuhun. lagi? Siapa lagi? Bunda, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin kan kita sudah melaksanakan latihan 1. Saya ingin tahu berapa nilai yang saya dapat karena warna ungu 4, warna merah 5. 4 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kalau warna ungunya 4, merahnya berapa tadi? 6 ya? 4, Ungunya 4. 4 ya? Ungu 4. Iya. Merahnya berarti 6. Merahnya Iya. berapa? Merah 4, ungu juga 4. Salah juga, ada yang salah. Nah, Ada berarti 2. mohon maaf, Bun. Nah, Bunda belum cermat membaca soal. Itu belum mencapai 70%. Ya, Bunda belum mencapai 70%. Minimal 70% itu gini. Sampai 70% itu adalah yang warna ungunya 7, warna ungunya 7, yang merahnya 3. Itu di atas KKM. Kalau warna ungunya masih di bawah 7, mohon izin ya teman-teman. Teman-teman belum cermat, belum. Harus membaca lagi, membaca soal dengan baik. Maaf, ini agak menyakitkan mungkin, tapi kami perbaikan. Ini baru latihan, nggak apa-apa. Agar nanti Bunda waktunya lebih hati-hati. Pun kemarin latihannya di laptop atau di kertas atau di HP. Aku senang sekalian. Senang sekalian. Baik. Nanti jadi begitu ya teman-teman ya. Pastikan kita bahas satu-satu 10 soal latihan itu. Dan mudah-mudahan setelah itu besoknya lagi akan diberi latihan 2. Mudah-mudahan ada peningkatan KKM. Ya, peningkatan dari latihan ke latihan. Karena bagaimanapun ini itu penting. Kalau teman-teman belum maksimal di latihan, Kang Icon masih khawatir. Karena nanti pada hari pelaksanaannya lebih deg-degan lagi. Deg-degan. Karena memang soalnya memang tidak ada tidak online. Tapi tetap kalau kita belum bisa meningkatkan kemampuan kita, nanti pada waktunya khawatir sama seperti di latihan. Sekarang Bun jangan resah dulu, ini baru latihan 1, masih ada 2 latihan lagi ya yang bisa digunakan, dan pastikan jangan sambilan. Kang Chan menyarankan tidak boleh sambilan, sambil masak, sambil nonton TV gitu ya. Jadi pastikan serius 10 menit atau paling banyak 13 menit sudah selesai. Karena memang agak beda. Gitu ya teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Insya Allah kita ketemu besok. Besok ya. Yang di waktu yang sama. Insya Allah kita bahas yang 10 itu. Kenapa? Menurut saya jawabannya A, tapi menurut soal B. Apa alasannya? Nanti kita bahas. Ya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Kami sudah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Con undur diri ya.